Parah banget nih, cowok ini janjian makan sama temen-temennya di restoran, tapi dia sengaja datang telat pas semua makanan temennya udah siap, biar bisa nyomot doang, gak perlu mesen. Udah gitu cowok ini masang alarm, dan pas bunyi dia acting seolah-olah dapet telepon yang nyuruh dia cepet pulang. Padahal sih alasan aja biar bisa pulang duluan dan gak perlu bayar. Nah karena pelit banget, pacarnya nih lama-lama juga gak tahan, akhirnya minta putus. Ternyata cowok ini udah nyatet semua biaya yang dia keluarin sama pacaran. Kalau mau putus si cewek disuruh ganti. Bahkan dia masih mikirin lagi nih biaya yang belum kecatet. Sampai pas lagi ngitung kalkulatornya error guys. Cowok pelit ini ganti kalkulator, tapi ternyata kalkulatornya terkutuk. Jiwanya ketarik masuk ke dalam permainan di kalkulator nih guys. Bahkan akhirnya dia meledak. Merinding banget nih. Jadi ada cewek yang cantik banget, matanya indah, rambutnya bagus. Sampai temen-temennya nih penasaran, dia pakai sampo apa sih? Dan ditanyain juga, dia pakai Softland ya, soalnya cantik banget matanya. Tapi cewek itu nggak mau ngasih tahu, dia kayak nyembunyiin sesuatu. Temennya nih diam-diam ngintip. Terus kelihatan, cewek itu kayak mau ngelepasin sesuatu gitu dari matanya. Tapi ketahuan kan nih, dan si cewek cantik nggak mau ngasih lihat, pintunya langsung dia tutup. Sampai akhirnya cewek itu udah selesai guys, udah siap tidur. Dia juga kayak pakai penutup mata gitu. Kesempatan nih, temennya pengen tahu kan merek samponya, sabunnya. Sampai tiba-tiba mereka nemuin tempat Softlands-nya cewek itu. Tapi ini ngeri banget. Yang mereka kira Softlands, ternyata bukan Softlands guys. Itu tuh bola mata. Jadi cewek itu suka ngambilin bola mata yang cantik buat dia pakai. Dan karena dua temennya ini udah tahu rahasia cewek itu, bola mata mereka mau diambil juga. Ada satu keluarga yang lagi makan di restoran, tapi bocil ini bingung karena ibunya tiba-tiba naruh lalat di makanan mereka. Abis itu ibunya malah teriak-teriak marah manggil pegawai restorannya, dan si ibu malah protes, katanya makanan di situ kotor banget nih, ada lalat. Si ayah sih nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu rencana istrinya. Malah restorannya lagi rame tuh, jadi heboh kan nih. Pegawai restoran itu sebenarnya yakin kalau mereka masaknya udah bersih, tapi ya daripada jadi masalah besar, ya udah mereka bilang makanannya jadi gratis aja deh, nggak perlu bayar. Dengan polosnya si bocil malah ngaku, lah tadi ibu sendiri kan yang naruh lalat yang di makanan. Jadi langsung pada sadar deh kalau si ibunya yang udah bohong. Suaminya juga jadi malu banget sama kelakuan istrinya ini. Pinter banget ya nih si bocilnya jujur, tapi pasti auto dimarahin emak deh nanti di rumah. Cewek ini maksa temennya yang kacamata ini buat foto selfie. Temennya sebenarnya males karena lagi nggak dandan, tapi karena dipaksa ya udah deh mereka akhirnya selfie bareng. Ternyata cewek ini ngedit mukanya jadi cantik sendiri, terus dia posting. Sengaja nih biar kelihatan jauh lebih cantik dari temennya yang nggak dandan ini. Udah gitu cowok yang dia kenalan ini protes juga kan, kok wajahnya beda sama di foto. Tapi cewek ini ngotot kalau itu tuh fotonya natural, padahal ya diedit banget. Nah pas ngelamar kerja, cewek ini langsung ditolak. Bukan karena nggak cantik, tapi dari fotonya aja udah nipu. Gimana mau jadi pegawai yang jujur? Cewek ini malah kesel dan ngatain pria ini matanya rusak karena nggak bisa ngeliat kecantikannya yang sama kayak di foto. Aduh, gimana ya ini guys? Setiap hari cewek ini selalu siaran live makan banyak banget. Dia sebenarnya nggak kuat, tapi pacarnya selalu maksa karena untung banget mereka bisa dapat banyak uang. Terus suatu hari cewek ini ditawarin makanan nih di jalan. Awalnya dia udah enak, gak mau, tapi pas tutupnya dibuka, keluar aroma yang menggoda banget. Dan cewek ini langsung makan aja, walau dia nggak tahu itu makanan apaan. Tapi setelah makan itu, dia jadi nggak bisa dong makan makanan yang lain. Dia selalu enak dan cuma kebayang-bayang makanan itu aja. Jadi dia datengin lagi tempat itu dan disajiin nih menu yang spesial. Tapi ternyata pemilik tempat itu tuh penyihir guys. Cewek ini sengaja dipancing pakai makanan yang enak dulu. Tapi ya akhirnya dia deh nih yang ditangkep dan jadi makanan untuk si penyihir itu. Kasian banget nih, cewek ini di make upin temennya heboh kayak gini, sengaja biar dia gak dapet pacar. Cewek ini sebenarnya sadar hasil make upnya kok jelek, tapi kata temennya bagus kok. Bahkan dia dikasih tips harus pakai baju yang heboh kayak gini juga biar cowok naksir. Dan cewek polos ini percaya aja, karena itu kan sahabatnya, masa bohong. Udah gitu dia juga dikasih cemilan yang banyak nih, karena katanya cowok gak bakal suka cewek yang kurus. Padahal sih dia sengaja aja pengen bikin cewek ini jadi gemuk. Jadi ternyata diam-diam cewek ini juga naksir sama cowok yang sama. Dan dia sengaja pakai cara-cara licik biar bisa menang dan dapetin cowok itu. Tapi lama-lama cewek ini sadar kalau temennya nih punya niat jahat. Persahabatan mereka jadi hancur karena rebutan cowok. Duh, jangan begini ya guys. Cowok ini janjian makan di restoran sama ibunya, tapi ibunya gak datang-datang.
Dia udah coba nelpon tapi ibunya nggak ngangkat. Tiba-tiba ibunya udah nyampe nih. Tapi baru juga duduk, si ibu udah ceramah. Bawel banget, nyuruh cowok ini jangan kerja capek-capek, harus selalu jaga kesehatan, disuruh hati-hati kalau keluar rumah. Pokoknya anaknya ini dibawelin terus. Tapi dia kan udah gede, katanya udah ngerti, nggak perlu dikasih tahu lagi. Terus tiba-tiba cowok ini dapet telepon dari atasannya. Jadi dia kan reporter. Nah, di deket situ katanya ada kecelakaan, ada yang ketabrak mobil. Karena dia orangnya pekerja keras, dia langsung ninggalin ibunya dan mau nyelesain kerjaannya, mau ngerekam tentang kecelakaan itu. Tapi pas dia datengin, dia kaget banget karena korban kecelakaan itu ternyata ibunya sendiri. Jadi tadi arwah ibunya yang datang untuk ngasih pesan perpisahan ke anaknya ini. Sedih banget ya. Supaya dapat nilai bagus pas ujian, bocil ini nyiapin contekan di tangannya. Temennya udah ngasih tahu jangan nyontek, mending belajar bareng aja. Masih ada waktu kan, daripada nanti dia ketahuan nyontek, bisa gawat. Tapi bocil ini gak mau. Dia malah nunjukin kalau dia punya contekan cadangan juga nih di botol minum. Bahkan di balik tisu juga ada. Dia udah bikin contekan. Nah, pas ujiannya mulai, bocil ini udah pede kan sama contekan di tangannya. Tapi karena musim virus, gurunya nyuruh semua murid pakai hand sanitizer dulu. Contekannya si bocil jadi hilang sih, tapi yang penting dia nggak ketahuan. Dia lanjut pakai contekan yang ada di botol minum. Tapi gurunya ngeliat dan nggak ngebolehin murid naruh botol di atas meja. Dia tetap tenang karena masih ada contekan di tisu kan. Kali ini dia pura-pura pilek dan ya udah gurunya ngebiarin dia pakai tisu itu. Nyonteknya jadi berhasil nih, nggak ketahuan. Si bocil bahkan berhasil dapat nilai sempurna karena nyontek. Sampai tiba-tiba petugas kebersihan nemuin contekan di tisu birunya dan gurunya langsung tahu deh kalau itu punya bocil ini. Hayo, siapa nih yang suka nyontek? Jangan ya guys. Jahat banget nih, setelah tahu kalau temennya botak, pakai wig. Wignya itu diinjak dan ditendang. Bahkan di kelas, di depan semua orang, dia tarik wig temennya itu. Sekarang satu kelas jadi tahu nih kalau cewek ini botak. Lebih jahat lagi, dia difoto terus dipajang di mana-mana. Satu sekolah jadi tahu kalau cewek ini botak, dia diomongin. Cewek jahat ini malah puas banget udah bikin temennya malu, karena katanya seru. Sampai tiba-tiba dia dibawa ke rumah sakit sama ibunya. Ternyata adiknya kanker dan harus kehilangan rambutnya karena pengobatan. Si adik sedih, gak mau makan, gak mau senyum. Tiba-tiba cewek botak ini datang. Ternyata dia ngebantu-bantu di rumah sakit itu untuk ngehibur pasien yang kehilangan rambut mereka. Jadi sebenarnya cewek ini sehat, tapi dia rela mangkas rambutnya untuk ngehibur para pasien yang kehilangan rambut biar gak ngerasa sendirian. Setelah tahu semuanya, cewek ini jadi malu banget sama perbuatan jahatnya. Dia minta maaf, bahkan ikutan juga nih botakin rambutnya supaya adiknya lebih kuat dan gak ngerasa sendirian. Terharu banget ya endingnya. Cewek ini marah sama ayahnya karena pas ulang tahun dikasih iPhone warna hitam. Dia maunya warna putih. Padahal itu iPhone model terbaru, tapi tetap aja dia bete. Terus ayahnya nunjukin kalau masih ada kado lagi nih buat anak perempuannya itu. Dia dikasih mobil mewah dong. Tapi lagi-lagi cewek ini marah karena mobilnya warna hitam. Dia maunya warna merah biar sesuai kayak baju yang lagi dia pakai. Gak mau kalau warna hitam. Cewek ini kesel dan ninggalin ayahnya. Dia bilang si ayah udah ngerusak hari ulang tahunnya ini. Sampai pas dia balik ke restoran, dia ngeliat ada satu cewek yang ulang tahun juga dan ngerayain dengan sederhana, berbagi sepotong kue sama ayahnya. Bahkan gadis itu berterima kasih banget pas ayahnya ngasih hadiah handphone jadul begini. Cewek ini langsung sadar kalau dia salah dan kurang bersyukur sama kehidupannya yang berkecukupan. Dia langsung minta maaf sama ayahnya dan diajakin juga cewek ini untuk ngerayain ulang tahun bahagia mereka sama-sama. Begitu masuk ke toko pakaian, cewek ini langsung dikatain sama pegawai tokonya. Katanya toko itu gak ngejual pakaian untuk orang yang bertubuh besar. Dia disuruh pergi. Pegawai yang lain nih ngeliat dan dengan sopan ngasih tahu kalau mereka punya kok ukuran yang cocok, boleh dicoba dulu. Tapi lagi-lagi pegawai yang ini ngomel-ngomel. Katanya pakaian di toko itu bisa rusak kalau dicoba sama cewek ini, bisa melar. Sementara pegawai baik ini tetap ramah dan ngelayanin cewek itu dengan sepenuh hati. Tapi karena celana yang dicoba ini agak sesek, cewek ini ngelompat dan rak pakaian di situ jadi jatuh nih. Si pegawai sombong langsung marah besar dong. Cewek itu langsung dikatain dan diusir. Keesokannya bos toko itu datang dan ngasih kabar baik, ada kenaikan jabatan. Tapi untuk si pegawai baik ini, jadi ternyata cewek yang mau belanja kemarin tuh anaknya si bos. Terus bosnya jadi tahu kalau pegawai yang ini gak tulus ngelayanin pelanggan. Gak seharusnya dia kerja di toko itu lagi. Akhirnya dia jadi kehilangan pekerjaannya. Nyesel kan?